brother and sister, apa kabarnya friends? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia ya. Nah, untuk menemani aktivitas kalian, saya lagi-lagi hadir untuk mereview sebuah film horor untuk memberikan nuansa kengerian terhakiu-kiu kepada Anda sekalian. Film berikut berasal dari Taiwan yang berjudul Hospital, rilis tahun 2020. Masih hangat-hangatnya nih. Kenapa Taiwan? Karena pada kenyataannya setan Asia ternyata lebih menyeramkan dibandingkan dengan setan bule. Ya nggak sih? Oke, kalau gitu tanpa banyak cincong lagi saya ucapkan selamat menyaksikan dan kenakan headset agar Anda dapat mendengarkan suara-suara merdu saya dan para setan. Seperti biasa, klik subscribe dan nyalakan lotengnya jika Anda terhibur dengan channel ini. Untuk itu don't go anywhere, check this one out. Film diawali dengan adanya sebuah berita dari koran lokal bahwa tahun 1991 terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah sakit yang bernama Singlin. Api yang diduga bersumber dari korsleting kabel dari sebuah basement meluluhlantakkan beberapa ruangan. Salah satunya adalah kamar mayat. Polisi menduga kejadian itu dilakukan dengan sengaja, maka dilakukanlah investigasi dari kepolisian yang melibatkan direktur rumah sakit yang belakangan diketahui telah memalsukan surat-surat akte kepemilikan rumah sakit tersebut. Seseorang mengetahui hal itu dan melakukan protes, kemudian menghilang. Tapi sialnya ketika dilakukan pencarian, orang itu tewas dan diikuti dengan aksi bunuh diri beruntun di rumah sakit tersebut. Scene pun berganti. Sebuah stasiun TV meliput kondisi rumah sakit Singlin yang menurut info warga sekitar banyak terjadi penampakan-penampakan yang terlihat dengan jelas lalu lalang di sana. Tak lama, salah satu kru mencoba masuk untuk melihat kondisi di dalamnya. Dan yang terjadi, di waktu yang berbeda, film akan terfokus pada 4 orang ini, yaitu Dukun Tau, anaknya Ahong, kemudian Su dan Meng yang belakangan diketahui adalah peserta tur. Terlihat Ahong sedang melihat sebuah brosur yang isinya adalah perjalanan tur alam baka. Tur ini bertujuan mengajak orang untuk dapat berkomunikasi kepada arwah yang berada di rumah sakit tersebut dengan cara melakukan berbagai ritual. Dan tentu saja dengan membayarkan uang sejumlah $30.000 sudah semuanya, termasuk nasi kotak dan beberapa cemilan pisang dan semangka. Singkat cerita, Dukun Tau melakukan ritual untuk membuka gerbang gaib yang bertujuan agar para peserta dapat dengan mudah melihat dan berkomunikasi dengan para arwah yang diinginkan. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka pun pergi untuk melanjutkan misinya. Tak lama, tibalah mereka di kamar mayat. Sang dukun mengatakan agar Su dan Meng masuk ke masing-masing loker, agar dapat merasakan kehadiran arwah yang ingin mereka temui. Awalnya mereka ragu, tapi dengan keinginan teguh yang berlandaskan atas asas ketakutan bercampur kekonyolan, yang pada akhirnya mereka mengiyakannya. Belum lama berada di loker, bunyi-bunyi aneh yang menakutkan mulai terdengar. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka akhirnya menyerah dan melambaikan tangan ke arah kamera. Setelah pergi dari tempat itu, Ahong mengatakan kepada mereka apakah ingin tetap melanjutkan tur ini. Karena kejadian barusan itu hanyalah sebuah permulaan. Masih ada beberapa tahapan tur yang akan lebih mengerikan. Karena tidak mau rugi, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan tur ini. Singkat cerita, tibalah mereka pada sebuah lorong dan Ahong memberikan headset kepada mereka agar dapat mendengarkan suara-suara goib yang akan menuntun mereka untuk bertemu arwah keluarganya. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Meng merebut tas Ahong karena ia curiga dengan aktivitas tur ini dan mengatakan kepada Ahong bahwa mereka hanya melakukan praktek penipuan. Su memecahkan perdebatan dengan mengatakan bahwa ia mendengarkan suara-suara arwah di suatu ruangan dan ketika ia mengarahkan mic pada sebuah pintu, tibalah mereka pada sebuah kamar operasi, di mana Su mengatakan suaminya meninggal di atas meja operasi tersebut. Sang dukun menyuruh Su untuk memakai baju bekas operasi yang berada di sana agar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan arwah suaminya. Ritual pun dimulai. Di saat yang bersamaan, Ahong menyayat jari Su dan seketika itu juga suasana di sekitar itu berubah. Su memasuki alam bawah sadarnya dengan merasakan seolah-olah ia yang langsung berada di sana sendirian. Ketika Su menghampiri sebuah pintu,
Saat tersadar, Su menceritakan kepada mereka bagaimana suaminya bisa meninggal di rumah sakit tersebut. Tidak jelas penyakit apa yang diderita suaminya sehingga dilakukan operasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, dokter yang akan melakukan tindakan tersebut sedang mengalami cedera patah tulang akibat dari kebakaran rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Yang pada akhirnya Su diberitahu bahwa dokter yang menangani suaminya kemudian diganti. Tapi malangnya, nyawa suaminya tidak tertolong. Sontak itu membuat Su menyalahkan tenaga medis yang tidak becus dalam bekerja. Dan Meng tidak terima dengan tuduhan itu karena Meng yang notabene mempunyai teteh yang bekerja di sana sebagai perawat. Akhirnya Meng pergi meninggalkan mereka untuk mencari cilok di kantin rumah sakit. Tapi kenyataannya Meng mengarahkan mereka ke sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah bekas ruang kerja tetehnya. 这里是我姐上班的地方。 Sesaat kemudian Meng menceritakan kronologis penyebab kematian tetehnya yang diakibatkan oleh depresi karena pasien yang ia tangani meninggal saat operasi berlangsung, dan keluarga pasien menuntut pertanggungjawaban karena menganggap itu semua adalah sebuah kelalaian, dan tak diduga ternyata yang menuntut adalah pihak keluarga Su. Sepertinya Meng masih tidak puas dengan aktivitas ini dan ia meminta kepada dukun Tao agar diberikan kemampuan supranatural dengan tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pikir panjang sang dukun memberikan sebuah ramuan dan ia mengatakan jika sudah memakainya bisa sangat mudah untuk melihat segala penampakan tanpa batas. Setelah memberikan itu, Meng seperti terbawa langsung ke situasi di mana sang teteh masih hidup. Tak lama efek ramuan menghilang dan ia langsung merebut ramuan tersebut dari tangan dukun Tao. Tapi apa yang terjadi? Ramuan itu pecah dan tumpeh di lantai. Karena kejadian itu seketika aura di sekitarnya berubah dan dukun Tao mengatakan bahwa seluruh arwah yang ada di sana akan sangat mudah kelihatan dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Tak lama, Meng tak sengaja melihat sang teteh sedang duduk manis dalam ruangan dan ia langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu. Seketika mereka terfokus pada sebuah pintu di ujung lorong. Tampak seorang wanita berbaju lusuh keluar dari pintu tersebut sambil membawa sebuah boneka di atas kursi roda. Belakangan diketahui bahwa arwah ini adalah si ibu yang mati dengan membakar dirinya bersama dengan jasad anaknya yang meninggal di rumah sakit tersebut. Dan parahnya, arwah ibu menuju ke arah mereka. Sontak itu membuat mereka bergidik dan dukun Tao mengatakan agar mereka semua menahan napas. Di saat mereka terpojok, si arwah menunjuk sang dukun dan tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Dan seketika itu juga ia kerasukan dan balik menyerang Ahong dan Su. Scene bergeser ke lokasi yang sama. Terlihat Meng berusaha untuk berkomunikasi dengan arwah tetehnya. Tapi apa yang terjadi? Sang teteh menginginkan Meng menyusul dirinya dengan mengikat tangannya dan seketika itu juga mereka lompat dari jendela. Scene kembali ke Ahong dan Su. Mereka mencoba untuk mencari di mana dukun Tao berada. Dengan berbekal ramuan yang ada, Ahong mengatakan jika ramuan ini diletakkan di lantai, maka ramuan ini akan mengikuti keberadaan kekuatan jahat dan besar kemungkinan akan menunjukkan jalan untuk menemui dukun Tao. Ternyata benar. Seketika itu juga ramuan tersebut bergerak ke sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut adalah ruang operasi. Dan parahnya, di sana sudah berada boneka yang bergerak dengan sendirinya dan mengarahkan pisau operasi tepat di perut sang dukun. Ahong dan Su segera mencari sesuai arah ramuannya saat sedang menaiki tangga. Sesaat kemudian, arwah si ibu tersebut menghilang. Seketika itu juga Ahong menyiramkan ramuan jimatnya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu ruangan di mana ruangan tersebut adalah ruangan basement yang terbakar dan banyak terlihat arwah berkumpul di sana. Ahong mengatakan itu semua adalah ilusi yang diciptakan oleh arwah yang mati penasaran. Hanya satu syarat untuk terlepas dari itu semua, yaitu jangan pernah menoleh ke belakang. Dan ternyata Su terus dibayang-bayangi oleh sosok yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dan seketika itu juga ia menoleh. Scene pun berubah di mana mereka seolah terbawa ke rumah sakit dalam kondisi sedia kala. Terlihat pemandangan semua aktivitas pada rumah sakit berjalan dengan normal. Selang berapa saat pandang mereka terfokus pada sebuah ruangan di mana terdapat seorang pasien anak-anak yang sedang didampingi ibunya. Dan tak diduga, terlihat seorang perawat yang mana perawat ini adalah tetehnya Meng. Sontak ini membuat Ahong dan Su menghampiri ruangan tersebut dan seketika itu juga si anak merasakan kesakitan.
Tak lama tibalah dokter dan perawat untuk menangani keadaan darurat tersebut. Hal itu tidak cukup membantu mengubah keadaan dan akhirnya anak tersebut meninggal. Sang ibu tak menyangka dan sangat terpukul dengan kondisi anaknya. Tak disangka, Su melakukan kesalahan fatal saat ia mengatakan ingin menyusul suaminya yang sudah meninggal. Itu memunculkan niat sang ibu untuk mengakhiri hidupnya. Dan ternyata lagi-lagi benar, si ibu mengambil sebotol alkohol untuk melancarkan niatnya. Su tiba-tiba tersadar akan kesalahan yang ia katakan dan langsung mencari si ibu yang akhirnya bertemu di kamar mandi. Terjadi perdebatan di antara mereka, tapi malangnya justru Su yang terkurung di sebuah toilet. Penampakan silih berganti menghampiri Su dan untungnya ia bertemu Ahong. Belakangan diketahui bahwa si ibu menemukan jasad anaknya di loker kamar mayat dan seketika itu juga ia menyiramkan alkohol bersamaan dengan dirinya dan langsung membakarnya. Hal tersebut tak sengaja terlihat oleh salah seorang dokter dan mencoba untuk membantu, tapi naas, sang dokter terjatuh dan mengalami patah tulang. Dan ternyata dokter inilah yang akan melakukan operasi atas suaminya Su. Oke lanjut, scene mengarah ke Ahong dan Su di mana mereka telah menemukan sang dukun Tao. Ahong mengatakan kepada Su agar pergi dari rumah sakit tersebut secepatnya karena kekuatan jahat semakin tak terkendali. Lagi-lagi Su menolak dan mengatakan ingin berjumpa suaminya. Tak diduga, di tengah perdebatan mereka muncullah sosok arwah ibu di tengah-tengah mereka dan menyerang mereka habis-habisan. Ahong mencoba untuk menyiramkan ramuan jimat, tapi tidak mempan bagi arwah si ibu. Hanya satu permintaannya, yaitu ingin mengambil jantung Ahong untuk menggantikan jantung anaknya yang telah meninggal. Ahong mengatakan kepada Su agar menyiramkan ramuan jimat yang berasal dari air mayat kakek buyutnya. Ketika arwah ibu ingin mengambil jantung Ahong, tanpa pikir panjang Su langsung menyiramkan jimat tersebut dan seketika itu juga arwah si ibu menghilang. Ahong dan dukun Tao tak mampu lagi untuk menahan keinginan Su bertemu suaminya. Sesaat kemudian Su tiba di ruangan operasi dan tanpa pikir panjang ia langsung memotong nadinya agar bisa menemukan suaminya di alam arwah. Tak diduga Su didatangi arwah suaminya dan ia langsung masuk ke alam bawah sadarnya sesaat sebelum dirinya meninggal dan mengatakan sesuatu yang belum sempat ia katakan di saat suaminya masih hidup, bahwa Su dalam kondisi hamil. Saat Su menatap ke atas, di sisi lain sang dukun Tao di mana dahulu ia telah menceritakan penyakit yang ia derita kepada Ahong dan tinggal menunggu ajalnya. Tak lama, karena kehabisan darah, dukun Tao pun akhirnya meninggal. Dan film pun berakhir. Nah gimana? Filmnya cukup membuat bulu-bulu kalian berdiri kan? Meskipun nggak semua bulu. Plot twistnya ini gila ini sih. Dari sisi kekurangannya berada pada efek CGI-nya yang masih belum bagus. Ya belum bisa menyamakan film Hollywood kebanyakan lah ya. Tapi yang terpenting film ini punya alur cerita yang disusun dengan penggalan yang tidak berurutan. Jadi penonton harus menyimak film ini tanpa skip. Karena jika tidak maka akan gagal paham. Jadi hasil review film ini menimbulkan spekulasi yaitu tentang Su yang terlibat aksi protes. Tidak kelihatan protesnya seperti apa. Kemudian wanita berbaju merah yang gantung di kiri. Nah justru ini menurut saya yang Su gitu. Dan apa hubungannya si dukun Tao dan Ahong terhadap rumah sakit? Apakah hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dengan bakat mereka yang bisa berkomunikasi dengan para arwah? Ya nggak tahu juga sih. Intinya saya cukup merekomendasikan film aslinya untuk kalian tonton. Yap, lagi-lagi saya pamit, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye, xie xie.